Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala fi anura inna akramakum indallahi atqakum. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Semakin tinggi, semakin besar, semakin sempurna tingkat ketakwaan kita, maka akan menentukan, akan berakibat kedudukan kita di hadapan Allah Ta'ala. Semakin takwa akan semakin mulia. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah adalah yang paling takwa. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling ganteng atau cantik, bukan yang paling pintar, tapi yang paling takwa. Sehingga kalau kita berusaha semaksimal mungkin untuk bertakwa dengan menjalankan perintah-perintahnya, yang wajib-wajib ditambah dengan yang sunnah-sunnah, ditambah dengan yang fadilah, yang punya keutamaan, insya Allah akan semakin mulia. Demikian juga meninggalkan larangan-larangannya, mulai dari yang haram ditambah yang makruh, ditambah yang tidak pantas. Dan semoga kita semua dijadikan Allah sebagai hambanya yang semakin bertakwa. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita pernah melihat atau ngakoni sendiri, pas naik motor terus ada operasi polisi lain, kemudian Pak Polisi menghentikan setiap kendaraan yang lewat terus diperiksa, periksa surat-suratnya, STNK-nya, SIM-nya dan lain sebagainya. Dan kemudian ada dua golongan yang selamat bisa melanjutkan perjalanan, dan golongan yang tidak selamat harus berurusan dengan polisi. Dan demikian juga besok pada hari hisab, ada hari perhitungan amal-amal kita di padang mahsyar. Setiap orang akan diperiksa di hadapan Allah. Ada dua golongan yang selamat dan golongan yang ditahan dan akan masuk ke dalam neraka. Secara umum kalau kita ditanya pilih golongan yang mana,
golongan yang selamat kemudian langsung masuk surga, menikmati kenikmatan surga, atau termasuk golongan yang harus ditahan dan dalam neraka? Maka jawabannya sudah jelas, pilih jadi golongan yang pertama, golongan yang dia langsung masuk ke dalam surga. Cuma jadi masalah bagaimana kita bisa menjadi golongan tersebut. Maka di dalam surat Al-Infitor, surat yang ke-84, ayat yang ke-7 sampai yang ke-9, Allah menjelaskan, Fa'amma man utiya kitabahu biyamini, maka adapun orang yang menerima catatan amalnya dari arah tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka mereka akan dihisab, dihitung dengan perhitungan yang ringan, perhitungan yang cepat. Sekarang namanya quick count. Quick count itu hitung cepat, ya. Terus itu bila hari masrurun, kemudian mereka akan kembali kepada ahlinya. Ahli yang mana? Ahli yang ada di surga, bukan ahli yang ada di dunia. Dalam keadaan masrurun, dalam keadaan orang-orang yang berbahagia, ya. Dan terus kemudian siapa saja orang yang akan menerima catatan dari arah kanannya, yaitu orang-orang yang kebaikannya lebih banyak dibanding dengan dosa-dosanya, orang-orang yang dia punya keimanan dan mengamalkan imannya dalam bentuk berbagai amal solehnya, maka dia akan menerima amalnya dari arah tangan kanannya. Dan sebaliknya, kalau dosanya lebih banyak dibanding pahalanya, maka dia akan menerima catatannya dari arah kirinya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kita sekarang ini kira-kira secara setiap hari atau setiap bulan atau tahun atau selama ini, kira-kira kebaikan kita dengan keberkahan kira-kira masih banyak yang mana, ya? Kalau masih banyak yang buruk, mari kita perbaiki rapor kita, ditingkatkan lagi usahanya dalam berbuat kebaikan-kebaikan. Kalau sudah banyak-banyak, alhamdulillah kita bersyukur. Tinggal kita mengistiqomai amal-amal kita, pertahankan sampai akhir hayat kita, jangan sampai menyimpang, ya. Berarti ketika orang itu sudah baik banyak-banyaknya, Allah itu menghisabnya dengan hisab yang yasirun. Hisab yang adalah hisabnya itu cuma dilihat saja, tidak diperiksa dengan detail, ya. Kenapa? Karena sudah jelas akan masuk ke dalam surga. Atau kalau kita lihat pada ayat yang lainnya, orang-orang yang dibangkitkan dari kuburnya itu kalau wajahnya tampak putih, matanya bisa lihat, seandainya nggak disapur sudah jelas penghuni surga. Sebaliknya kalau nanti di dari kuburnya sudah hitam lekat, ya, wajahnya hitam, matanya buta, jelas adalah penghuni neraka, ya. Kemudian ketika disadaran dengan hisab yang cepat, artinya tidak bertele-tele, ya, tinggal dijawab saja kemudian langsung silakan melanjutkan. Terus kembali kepada keluarganya yang ada di surga dalam keadaan masrur. Panjenengan pernah lihat orang yang bahagia karena mendapat suatu kenikmatan. Seorang pemain bola bisa memakan bola ke gawang lawan, pertandingan tingkat internasional, wah begitu bahagianya, ya. Atau yang lainnya,
yang jadi pilkades, pilgub atau pil yang lainnya, ketika jadi ditawan akan jadi bahagia. Lah bahagiaannya pemain bola atau orang yang dalam berbagai pilihan itu kalah dibanding dengan bahagianya orang yang selamat dari neraka masuk ke dalam surga. Karena orang itu pada selamat masuk ke dalam neraka adalah suatu kebaikan yang paling besar, gak ada yang lebih besar. Ya, semuanya harus berusaha bagaimana supaya kita termasuk orang-orang yang besok menerima catatan kita dari arah tangan kanan kita. Yo nanti kalau mau menerima tangan kiri, lekuknya kan Pak. Ya. Kalau di dunia Bapak Ibu, tangan kita, mata kita, lihat itu masih bisa kita setir. Nanti sudah di hari kiamat kita nggak puasa menggunakan tangan kita, nggak puasa kaki, telinga itu nggak puasa. Ya, yang orang yang adalah Allah. Ketika mau manggil begini, kalau dia orang jelek ya nggak bisa. Itu karena ya, itu kan orang-orang yang jelek. Namanya penanda justru sekarang. Kalau kita pengen menerima tangan kanan, ya penandanya sekarang ini dengan cara banyak-banyak beramal kebaikan. Makanya engkau meskipun banyak halangan, gangguan, rintangannya, dalam berbagai memang banyak halangan. Mau infak gak punya uang, punya barang gak apa-apa, barangnya habis. Barangnya habis gak apa-apa, karena tenaganya tidak loyo. Ya. Kalau yang tenaga pakai doa dan sebagainya. Ya, yang usahanya berusaha pentingnya bermujahadah. Tidak sampaikan di kebersamaan. Orang itu kalau mau bermujahadah bersungguh-sungguh, insya Allah akan memudahkan. Tapi kalau nggak bermujahadah, ya tidak akan memudahkan. Dan orang yang dia bersungguh-sungguh, hasilnya akan kembali kepada yang bersangkutan, bukan pada orang. Terus kemudian di surat Al-Isra atau surat Al-Isra'il, surat yang ke-17 ayat yang kedua dikatakan, yaumana kullu unasin bi imamihi. Hari ketika setiap orang diseru dengan imamnya, di makna kitab-kitab mereka. Jadi kitab-kitab itu yang akan menjadi petunjuknya. Faman oleh kita biyaminihi, maka barang siapa yang diberi kitabnya adalah tangan kanan. Faulaika yaqra'una kitabahu, maka mereka akan membaca kitabnya. Dulu tahun 70-an. Kalau pas tomporan otak itu kalau nilainya di bawah 6, Pak Gubernurnya pakai tinta merah 543 ya. Kalau daya 6 pakai tinta hitam 6, 7, 8, 9, 10 ya. Terus ketika lalu dibuka lah itu, bahkan kira kabeh ini izinnya 10 HP dia pamer tuh, lihatlah kitab saya, bangga ya. Tapi kalau abang kabeh ya, untuk langsung mulai nangis. Ya kita juga begitu. Kalau orang tuh besok ketika melihat pada catatan amalnya ada banyak kayaknya kan bangga dengan amal kita di dunia. Walau kamu dan tidak akan dirugikan sedikit pun. Amal-amal yang kecil kan juga dibalas oleh orang. Amayamal mithqala dzarratin khairan yarahu. Barang siapa yang dia itu mengamalkan suatu kebaikan meskipun satu biji zarah, maka dia akan melihatnya, dia akan mendapatkan balasannya. Makanya monggo semuanya harus berusaha untuk membanyak-banyakkan amal-amal kita, membagus-baguskan amal kita. Ya.
jangan sak-sake wae kowe amal kok sak-sake nek panjenengan dasar gotok kira-kira ya napa kersa aku. Oh, apa ne? Maem ngandur mencoba lho. Kaya apa lawe segotok. Kita kan enggak mau. Kalau lawe lengkap senang. Kita tidak begitu. Salat tok 5 waktu tanpa ndonga, tanpa zikir, tanpa sunah wae. Salam terus pepat ya kok ya enak, ya. Kita lengkapi dengan ubur rampenya. Sholat wajib digandeng dengan zikir dan doa, tambah sholat qobliyah ba'diyah ya dan sebagainya supaya akan lebih lengkap. Semakin lengkap akan semakin nyaman, semakin enak ya. Terus kemudian mereka tidak akan didolimi, tidak akan dirugikan. Sedangkan orang-orang yang mereka tidak beriman akan dirugikan meskipun itu karena kesalahan mereka. Apa yang dirugikan? Karena amalnya tidak akan diterima. Kenapa? Karena tidak beriman. Jadi dikatakan dalam surah Al-Imran, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Barang siapa yang menggunakan, mengamalkan, meyakini agama selain Islam, maka amalnya tidak akan diterima. Jadi akan menjadi orang-orang yang rugi, cuma dibalaskan di dunia. Contoh, ada orang non-Islam, dia baik dengan tetangganya, gitu. Dibalas di dunia, rezekinya dikasih yang lancar, ya. Nah besok di akhirat ketika dia ada orang ditampakkan toh, kamu dulu kan pernah berbuat kepada tetangga kamu. Oh iya, ini balas sekian, tapi kemudian dihancurkan karena kamu tidak percaya dengan aku, maka saya hancurkan, dihancurkan di depannya. Ya, wong lagi orang haus, terus ada es degan gitu, dikek kena rempit, terus lah tambah baik terus berujungnya di atas kepala. Kira-kira rasanya bagaimana? Ya, tidak manfaat, tapi malah mandor. Orang-orang kan juga begitu. Orang non Islam itu dia berbuat kebaikan, ditampakkan, tapi kemudian dihancurkan. Gara-gara tidak punya keimanan. Ini kita semuanya yang sudah diberi iman ini harus dipertahankan, jangan dijual dan jangan dilepaskan. Meskipun nanti di akhir zaman memegang iman itu bahkan memegang bara api, ya. Dipegang panas kan, dipegang itu keimanan yang penting. Maksudnya banyaknya godaan di akhir zaman. Terus kemudian di surat Al-Waqi'ah, surat yang ke-56, ayat yang ke-19 sampai 20, fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi. Barang siapa yang dia diberi kitabnya, catatan ayat dari tangannya, fayaqulu, maka dia akan berkata dengan bangganya, ha umukro'u kitabiyah, bacalah kitabku, tontonan kitab saya itu kebaikannya banyak sekali. Dia bangga dengan kitab, ya. Kemudian ini donan ani lagi sabia. Kenapa bisa begitu? Karena aku dulu ketika masih di dunia, saya tuh sangat-sangat yakin akan ketemu dengan yang namanya hisab. Jadi ketika di dunia dia yakin adanya perhitungan amal-amal yang dilakukan. Lah orang itu kalau semakin yakin dengan adanya hitungan, dia akan semakin berbuat yang lebih baik. Contoh nih, kita sudah tahu semuanya bahwa sholatul rajuli fi jama'atihi, sholat di jamaahnya dengan berjamaah itu tudha'afu, dilipat gandakan.
Sa'a wa istiqnat darajatan 27 kali. Ya. Tapi kalau yang kita cermati ya masih ada yang tidak berjamaah, kenapa? Kurang yakin. Ya. Seandainya saja, guyonan saja. Ya. Besok pas hari raya Idul Adha itu panjenengan dikasih 1 bungkus, terus ada yang dikasih 5 bungkus saja. Kira-kira yang berapa? Oh, kayak ini mungkin mau kasih didok ya. Oh, itu baru cuma 5. Belum 27, ya. Makanya kita harus memahami 27 itu banyak sekali lipatnya Bapak Ibu. Kita harus eman, nggak jamaah itu eman. Jangan yang wajib, yang sunat saya eman. Tidak sholat fajar sebelum subuh 2 rakaat. Pahalanya adalah lebih baik dibanding dunia dan seisinya. Orang kehilangan duit 100 juta niku kira-kira atine gelem boten kira-kira 100 juta hilang gelem boten nek sak donya gelem boten berarti orang merupakan yang anti mereka namanya ngaji itu salah satunya untuk menekankan supaya kita masuk ke dalam hati kita. Terus kemudian bahwa kita noda maka kemudian dia akan masuk ke dalam penghidupan yang dirilis oleh Allah. Itu saya sampaikan. Pertama kali nanti kita insyaallah kalau kita masuk surga itu hidangan pertama hidangan jasadiah. Bangsane jasad, makanan jasadiah. Nomor itu makanan, minuman, pakaian, perhiasan. Makan pertama adalah makan namanya hati ikan. Hati ikan bukan hatinya sapi, hatinya ikan. Itu makanan yang pertama. Terus nanti dibayar dengan makanan yang lebih enak lagi. Terus juga dikasih minuman, pakaian, perhiasan, pelayanan, dan yang lainnya. Sampai suatu saat nanti terus Allah bertanya kepada kita, wahai orang beriman, apakah kamu jadi terhadap nikmat-nikmatku? Ya. Terus kita akan menjawab dulu, bagaimana kita tidak ridho ya Allah? Ini sudah sangat-sangat nikmat. Ya. Seandainya saja kita bertamu ke seseorang, dikasih makanan yang enak semuanya. Terus ditanya, pangapunten pun kita dari wah empon Pak. Nek wong tangga itu pun wah alhamdulillah. Awas begitu. Ketika kita jawab kita sangat-sangat berterima kasih ya Allah. Terus nanti terakhir di akhirnya itu Allah katakan sekarang akan aku kasih kenikmatan yang lebih baik dibanding yang sudah aku berikan. Apa itu? Yaitu kerinduannya Allah. Jadi kerinduan Allah itu adalah nikmat yang paling besar, melebihi nikmat makanan dan nikmat yang lainnya. Dan itu bisa dicapai hanya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang akan menerima catatannya dan arah tangan kanannya, ya. Kemudian fijatin aliyah, mereka hidup di kebun-kebun, taman-taman yang penuh dengan bunga-bunga yang indah, buah-buah yang ranum dan lain sebagainya di tempat-tempat yang tinggi untuk selama-lamanya. Tidak cuma 1 hari, 2 hari, tapi selama-lamanya. Saya punya teman Bapak Ibu, teman saya itu orangnya pintar, terus dia jadi guru teladan tingkat nasional, terus dapat hadiah tur ke Australia beberapa 1 bulan. 1 bulan itu dikasih uang, hidupnya di hotel, makanan enak semuanya. Tapi setelah pulang sampai di rumah ya balik maning, gitu. Kalau sebulan ditekan rumah ya sego sambal meneh.
Dan di surga itu nggak akan balik maning, ya. Dia akan terus kholidina fiha abada. Saya juga pernah ikut pernikahan di Malang dulu. Banyak di hotel, makan 3 kali, snacknya 2 kali. Sehari itu digaji 250 temu. Ini aku murid itu bahasanya tiket pesawat. Ini mau 15 dino, kok rasa tahu tapi. Meskipun sekarang nanti juga pulang gitu loh, ya. Lalu kalau disertai kholidina fiha abada. Jadi nikmat surga itu tiada banding, tiada tara dengan yang ada di dunia ini. Ya Allah, upaya kita jangan sampai kalah dengan orang-orang yang mengaku-ngaku mencari keduniaan. Sing golek kenikmatan dunia direwangi mangkat sadurunge subuh mulai bar ngisa jek ngitung duit tekan bengi ora sempat turu sakleran nglindur duit. Kita juga gitu, kita tuh ngelindur istighfar, kita ngelindurnya tahlil, ngelindurnya tasbih, itu kalau Bapak itu akan kita dapatkan. Ilmunya harus ditingkatkan. Kalau kita nggak tenanan ya yang rugi kita, karena masih banyak potensi-potensi yang kita sia-siakan, ya. Terus dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, "Yudna al-mu'minna fi rabbih yaumal qiyamah." Didekatkan seorang mukmin kepada Tuhannya di hari kiamat. Hatta yang alaihi karena paku kemudian sampai diletakkan pada daunnya. Summa waruhu bilunubihi, kemudian Allah bertanya, Allah menyebutkan berbagai macam dosanya. Kamu kan pernah tahu dulu mencuri ayamnya tetanggamu, oh ya Allah. Kamu kan pernah tahu melirik istrinya tetanggamu, oh ya Allah. Kamu kan pernah tahu bohong sama anakmu, oh ya. Semuanya dibilangkan, ya. Terus Allah berfirman bahwa itu dulu di dunia aku tutupi sehingga orang lain nggak tahu, ya. Makanya Bapak Ibu, kalau kita berbuat keburukan terus tidak ada yang tahu, jangan diomong-omongkan karena sudah menutupi keburukan kita. Terus keluar sedikit, kita atau siapapun orangnya itu kalau berbuat keburukan, kalau Allah tutupi maka tidak ada orang yang tahu. Tapi kalau dahulu, meskipun dia berada di tempat yang sepi itu akan ada yang tahu. Makanya sebagian dari doa kita adalah supaya Allah menutupi keburukan kita di dunia ben boten isih. Terus kemudian besok setelah ditutupi di dunia, di akhirat akan diampuni Allah. Dosa yang begitu banyaknya terus diampuni Allah Ta'ala. Itu adalah sebagai ujar berharap kepada kita. Itu kalau orang yang beriman. Nah, kalau nggak beriman, ya kemudian dosa tidak diampuni. Kenapa? Nggak punya iman. Karena nggak percaya kepada Allah Ta'ala. Ya. Iman itu sebagai pondasi kita untuk masuk ke dalam surga. Orang-orang yang masih punya iman meskipun satu biji darah masih ada kemungkinan untuk masuk ke dalam surga. Tetapi kalau sudah tidak ada keimanan maka tidak akan masuk ke dalam meskipun punya banyak kebaikan. Ya. Dan contohnya kalau ada 4 orang A, B, C, D. Ya. Si A ini punya iman yang kuat, amalannya banyak. Si B ini punya iman tapi kecil, ya.
awalnya sedikit. Si C itu amal imannya nggak punya, Pak. Tapi amalnya banyak. Si D itu nggak punya iman, nggak punya amal. Maka duanya itu masuk surga. Yang punya iman, ya. Meskipun ini langsung, ini nggak langsung, ya. Ini transfer di neraka. Lah yang 3-4 ini C dan ini langsung masuk neraka. Meskipun dia punya amal kebaikan yang baik, ya. Sebabnya karena nggak punya iman. Makanya keimanan yang ada pada kita harus kita pertahankan, jangan sampai dijual, jangan sampai ditukarkan dengan supermi atau supermi atau yang lainnya. Okay. Nah, kemudian kita lihatkan yang berikutnya, laisa li ahadin yuhasabu ila alaka. Kalau orang itu dihisab dengan sebenar-benar hisab itu, maka pasti dan pasti akan hancur. Kenapa? Karena amal kebaikannya itu syaratnya harus ikhlas. Sedangkan amal buruk tidak perlu ikhlas. Gitu? Meskipun kebaikan dilipatkan, tapi kalau ikhlas, kalau nggak ikhlas nggak akan dilipatkan. Ya. Sehingga kalau diteliti kita kalau saya itu seharusnya kadang-kadang banyak tidak ikhlasnya, banyak buruknya, ya. Akan celaka. Nah, untuk menghadapi itu kita seharusnya berusaha supaya Allah tidak menghisab kita dengan hisab yang sebenarnya. Cukup hisab dengan hisab yang ringan. Doanya bagaimana doanya? Doanya adalah Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Boten sah bertele-tele, boten sah detail-detail. Gampang mawon rohu hamdan sepon iman tuakan panjenengan. Semoga dimasukkan orang ke dalam hamba yang diam dengan ringan, sehingga seandainya dosa kita banyak, tapi tetap akan diampuni Allah Ta'ala. Kemudian kita harus berusaha di bidang ini bermujahadah, beristiqomah, sabar, ikhlas menunaikan ibadah kepada Allah. Kalau masih banyak kendala, monggo didoakan kepada Allah. Yang belum bisa istiqomah, maaf saja, sok dan soknya monggo minta diberi keistiqomahan. Yang belum bermujahadah minta diberi kesungguhan. Yang belum sabar itu maaf saja, maaf ini orang mereka dulu. Si senang kipasan sih ragu yang kipasan gitu. Ini orang mereka ini gitu. Harus sabar, jadi ngomong kayak gitu. Atau yang lainnya gitu. Si ngomong kamu, si ragu yang ngomong untuk itu sabar juga. Pernik-pernik kehidupan kita di dunia, okay? Nah, besok di surga, kabeh wis padha satu rasa, satu pandangan, gitu. Sudah diberi berbagai kecocokan hasad gil yang ada dan dirongkongkan Allah. Nah, di sini masih ada hasad dengannya masih ada. Nah, kalau dalam masuk surga ini dihilangkan apa sehingga nggak ada namanya rasa hasad, nggak ada, ya. Sehingga kita akan menjadi saudara dunia sampai di akhirat. Demikian yang disampaikan. Semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul wa tub alaina innaka antat rahim. Kita akhiri dengan doa majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi